Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Saat ini saya akan membawa kabar baik. Haleluya, thank you Jesus. Ya kan saudara yang sudah kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah orang-orang yang sangat diberkatin. Ya kan saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang paling diberkati di dunia ini. Orang-orang yang sudah dihidupkan kembali. Orang-orang yang telah ditentukan untuk bersama-sama selamanya dengan Allah dan Putranya. Di tempat yang luar biasa. Amin saudara. Masa depan saudara dan saya adalah pasti dan luar biasa dan sangat cerah. Amin saudara. Setelah saudara terima Yesus, saudara bukan lagi anak yatim. Amin saudara. Saudara tidak akan pernah sendirian selama-lamanya. Ya, saudara tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Amin saudara. Haleluya, hari ini saya kabar baik. Ya kan, tapi itu terserah saudara dan saya, terserah saudara ya untuk pakai waktu untuk secara pribadi, ya kan, melihat firman-Nya, ya kan, merenungkan ulang-ulang, mengucap syukur akan kebenarannya, bersekutu sama Dia. Itu yang akan menentukan berapa banyak saudara bisa mengalami Dia secara pribadi. Ya, biarpun saya sudah kasih ini firman yang terbaik. Nah, itu terserah respon saudara ya. Karena Allah kita nggak bisa paksa. Ya kan, Dia tuh kasih, Dia bijaksana. Kalau Dia bisa paksa kita, Dia sudah paksa semua orang masuk surga. Dia nggak bisa, saudara. Amin. Allah kita adalah kasih, tapi Dia juga Allah yang benar. Dia bukan hanya baik. Ya kan? Di dunia ini banyak yang baik, tapi belum tentu benar. Tapi Allah kita bukan hanya baik. Dia adalah benar, tidak ada kegelapan, tidak ada tipuan, dan Allah kita tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Lord Jesus. Saya sangat bersyukur, saudara. Bagaimana semakin kita kenal Dia, semakin kita berubah. Ya kan, dulu saya nggak punya semangat, kayak hidup ini berat, ya kan. Masalah ini baru selesai, ada masalah lain. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bilang, semakin kamu mau belajar akan aku, kamu mau terus ke aku, kamu mau serahkan bebanmu kepadaku, kamu tak mau terus mengandalkan aku, jiwamu akan ada ketenangan. Itu yang benar, saudara. Amin. Pengenalan ya akan Dia secara pribadi, sesuai dengan firman-Nya, bergantung sama rohnya dan terutama firman-Nya. Ya kan? Itu jiwa kita harusnya semakin lama semakin tenang. Kalau kita terus-menerus nggak tenang, puji Tuhan, hari ini saya percaya ini bisa nolong saudara. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Nah, saya sudah bikin juga mengenai, belakangan ini saya bicara mengenai soal urusan sama roh jahat ya. Urusan dengan roh jahat. Ya kan, saya lihat di dalam tubuh Kristus tuh ada yang ekstrim-ekstrim ya. Ada satu grup yang ekstrim yang dulu saya lahir baru di situ, memang mereka sangat bersemangat untuk orang diselamatkan. Tapi mereka tidak terlalu mengakui akan adanya roh jahat. Sedangkan roh jahat itu memang ada, iblis itu memang ada. Amin, saudara. Ya kan, itu ekstrim satu ya, ekstrim kiri. Jadi kalau ada apa-apa, itu semua bilangnya Tuhan. Saya ingat waktu itu ada satu orang ibu yang mungkin ibu muda yang nggak pengalaman. Dia ada bayi ya, ini Tokyo, kalau panas sekali. Dia tinggal bayinya di mobil, di musim panas. Cuma buka sedikit jendelanya. Mungkin bayinya lagi tidur. Dia belajar merangkai bunga. Nah, bayinya meninggal. Mungkin sesak napas ya. Ada di gereja dibilangnya, wah itu kehendak Tuhan. Ya kan, saya jadi bingung, kenapa? Saya jadi bingung, Tuhan itu baik atau jahat sih? Karena terlalu banyak yang bertentangan, ya kan, nggak sesuai firman. Itu meninggalkan satu kebingungan, dan seolah-olah Tuhan itu tidak jelas, ya kan? Nah, semakin kita bertumbuh, ingat firman-Nya itu terang. Kita akan semakin terang, kita bisa lihat apa yang benar, apa yang nggak benar, saudara. Supaya apa? Supaya kita nggak kena tipu loh. Amin, saudara. Akhirnya dari situ Tuhan tuntun saya untuk selalu baca firman. Saya menikmatin itu Yesus.
Yesus begini, Yesus begitu. Saya ulang-ulang itu waktu dia mau naik ke surga. Udah baca berpuluh-puluh kali, baca lagi. Asik sekali. Wah, Yesus naik ke surga. Ya. Tapi karena itu jadi patokan, akhirnya saya minta Tuhan tuntun ke yang lebih benar. Saudara, tidak ada gereja yang sempurna ya. Karena gereja itu kumpulan tubuh Kristus. Ya kan? Tubuh Kristus sedang terus bertumbuh. Jadi saudara nggak bisa cari gereja yang sempurna. Nanti saudara masuk di situ, gereja itu jadi nggak sempurna karena saudara masuk di situ. Tapi saudara, Allah sudah punya rencana. Kenapa? Karena waktu saudara menjadi anak Dia, semua orang tua yang baik, terutama bapak, seorang bapak, pasti dia bertanggung jawab. Dia sudah ada rencana. Bahkan kadang-kadang masih bayi aja, seorang bapak secara normal ya, dia udah pikir nanti anakku bakal sekolah di mana, akan bagaimana. Ya kan, belum lahir, masih dikandung, ya kan. Ntar ada yang udah sediakan kamarnya lah, tempat tidurnya lah, ya kan, popoknya lah, bajunya. Ya kan, bayinya belum ada. Itu biasanya bapak tuh begitu. Apalagi bapak di surga, saudara. Jadi saudara, ya kan, biarlah saudara tahu saudara punya bapak. Saudara bisa hidup dipimpin sama dia dan dia sudah punya rencana buat saudara. Saudara harusnya di pelayanan mana, belajar dari siapa, rohnya akan pimpin saudara. Selama saudara mau tunduk sama dia, mau percaya kasih dia. Yang menolong saya selama ini, saya lahir baru waktu saya umur 22 ya. Sekarang saya udah umur 63, jadi 41 tahun yang lalu. Saya nggak pernah malu soal umur karena buat saya itu nggak ada artinya. Mau berapa kayak umur, kan bukan kita yang milih. Nggak ada yang perlu dibanggakan atau disembunyikan. It's okay. Yang penting kita hidup bijaksana. Amin. Mau muda, mau tua, nggak perlu. Ya kan, biasa aja. Jadi saya lihat di sini, haleluya, yang sangat menolong ya perjalanan saya sama Tuhan yang bisa memberkati saudara. Yaitu apa? Selalu percaya Allah itu baik. Amin, saudara. Saya percaya Allah itu baik. Saya percaya dia mengasihin saya. Nah, saudara harus percaya ini secara pribadi terus. Kalau saudara rela terus percaya sama dia, bahwa dia itu baik. Abraham juga gitu. Abraham percaya Allah itu baik loh. Kalau saudara bersyukur, saudara diselamatkan. Saudara dan saya harusnya binasa. Tapi bersyukur, nggak pernah lupa. Bahwa karena Yesus, saudara nggak binasa loh. Yesus tuh mati buat saudara. Amin, saudara. Kalau saudara terus nggak pernah lupa, sikap itu akan melindungi saudara dari banyak kebohongan iblis. Karena iblis tuh banyak sekali memfitnah, bohong mengenai Allah. Bahkan di antara orang Kristen yang lagi ditipu, juga begitu. Salah mengerti. Ya kan, baru-baru ini tadi saya dengar dua hal yang mengganggu saya, makanya kita terus berdoa buat tubuh Kristus. Tuhan suruh saya berdoa buat tubuh Kristus. Kenapa? Kita jangan pikir kita gimana ya, kita terus aja bertumbuh. Karena tadi contohnya begini saudara, orang itu kasih kesaksian. Yaduh, di Amerika tuh ada yang namanya kayak rumah tuh yang bisa dibawa-bawa pergi gitu loh. Itu rumahnya pernah kebanjiran, ya kan, terus jadi kalau udah kena banjir, ya kan, temboknya jadi pada rusak, dia harus ganti ini itu, jadi repot. Dia waktu itu udah kebanjiran, kebanjiran lagi. Wah, ini di Amerika nih lagi Thanksgiving, dari ucapan syukur, berarti wah saya tetap harus bersyukur, biarpun begini Tuhan terima kasih. Dia nggak ngerti, itu bukan Tuhan, itu bukan maunya Tuhan, dia begitu. Terus dia sakit lagi, dia harus bersihin, ini udah kayak kedua kalinya, tapi nggak boleh, harus mengucap syukur. Apapun juga harus mengucap syukur. Oke, mengucap syukur. Tapi kita jangan mengucap syukur untuk sesuatu yang bukan Tuhan, kan? Betul nggak? Amin, saudara. Kalau misalnya saudara punya mobil, terus waktu saudara pulang ke rumah, ya kan, mobil saudara penyok. Nah, saya sini tetangga ya, saya tetangga misalnya sama saudara. Mobil saudara penyok, terus saudara tadinya marah kan, aduh siapa nih kurang ajar mobilku sampai penyok. Terus ngelihat saya, wah, ya Bu Monika nggak apa-apa, saya terima kasih Bu Monika, jadi tetangga saya gini-gini baik-baik. Karena saudara pikir ini nih, Bu Monika yang bikin mobil saya penyok. Tapi berterima kasih.
Tapi terus di belakang ngomel-ngomel. Itu dia. Kenapa? Tidak kenal saya secara pribadi. Begitu juga saudara. Kalau saudara kurang mengenal dia secara pribadi, saudara hanya kenal dari pengalaman orang, pengertian orang, saudara akan dibikin bingung. Tapi puji Tuhan, kalau saudara sudah percaya Yesus, saudara bisa kenal dia secara pribadi lebih lagi. Saudara nggak dibikin bingung. Saudara silakan baca Ulangan 28, daftar kutuk. Waktu saya baca, saudara, salah satu kutukan itu adalah kebingungan. Saya ulangi lagi, salah satu kutukan itu adalah kebingungan. Jadi bingung terus. Ingat, itu kutukan. Amin, saudara. Di dalam Tuhan tidak ada bayangan karena pertukaran. Setiap anugerah yang baik sempurna berasal dari Dia. Dia nggak berubah-ubah. Allah kita nggak pelintat-pelintut. Nggak ada bagian Dia yang abu-abu. Yang terus mudah-mudahan, mungkin aja. Tuhan Yesus nggak pernah bilang gini, coba aja. Begini, coba aja. Dia nggak pernah, Allah itu nggak pernah begitu. Urusan sama manusia ada saat dia uji ya, karena di perjanjian lama. Tapi Tuhan Yesus nggak bilang, ya saya lagi ini doain saya mau disalib nih, mudah-mudahan saya bangkit lagi. Dia nggak pernah begitu, saudara. Dia bisa dengan jelas, ya kan? Dia bisa dengan jelas bilang, saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nggak ada seorang pun sampai kepada Bapa melalui aku. Dia bisa mengatakan, akulah kebangkitan. Aku adalah hidup. Aku adalah the resurrection and the life. Dia bisa ngomong dengan jelas. Itu Allah kita. Allah kita tuh jelas. Dia nggak pelintat-pelintut. Kita nggak perlu bingung. Kecuali kita membiarkan kebohongan iblis mempengaruhi kita. Nanti jadi bingung. Jadi saudara, lepaskan dirimu. Ya kan, kalau saudara punya kebiasaan ya. Ini salah satu yang Tuhan lagi ajarkan mengenai soal otoritas. Ya kan, di doa Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Salah satunya doanya ialah, Tuhan beri aku roh hikmat dan wahyu supaya, salah satunya ialah supaya terangi mata hatiku, supaya aku tahu betapa hebat kuasamu bagi aku yang percaya. Kita punya otoritas kuasa. Kita sudah punya, dan itu ada di mulut kita, saudara. Salah satu upaya yang iblis lakukan, yang dia curi dari kita, dia bodohin kita, dia bohongin kita, ialah kita ngomong hal-hal ya yang dia pakai untuk mengikat kita sendiri, untuk ngutukin kita sendiri, saudara. Contohnya itu, kalau saudara suka kebiasaan, wah bingung apa-apa, saya bingung. Saudara ketahuilah, saudara sedang mengutuki diri saudara sendiri. Saya ulangi lagi, karena kutukan itu baca sendiri. Kalau saudara nggak ini, silahkan baca Ulangan 28 ayat 16 sampai selesai. Itu ada daftar kutuk itu semua. Amin, saudara. Ada daftar kutuk. Iya kan? Di situ salah satunya kebingungan. Pikirannya goyah. Ya kan, nggak tenang, bingung. Itu kutukan. Jadi daripada ngomong sesuatu yang ngutukin diri kita sendiri, merugikan kita, lebih baik ngomong yang memberkati kita dan orang lain. Bilang, saya mungkin belum mengerti, saya belum jelas. Amin, saudara. Tapi saya percaya, Roh Kudus ada di dalam saya. Tuhan, Engkau hikmat. Tuhan Yesus, Engkau hikmat saya. Allah, Engkau bisa terangin saya. Saya akan tahu. Nah, itu respon iman. Kalau saudara terus-menerus kasih respon dari arenanya iman, saudara nggak bisa dikalahkan. Tapi kalau saudara terpancing, saudara kasih respon dari emosi, ya kan, nanti saudara akan dibikin bingung, terus dibawa naik jet coaster itu. Jet coaster tahu ya? Wah, naik turun. Kalau turun dari jet coaster itu bisa puyeng itu. Bisa rasa muntah. Itulah kalau, ya kan, apa yang iblis lakukan, di mana dia pancing kita untuk kasih respon dari emosi, ya kan, dari pengalaman orang. Ya kan, ntar bingung. Tapi di dalam Tuhan tidak ada kebingungan. Ya, iya, tidak. Kalau saudara mau percaya Yesus, percaya terus 100%, saudara. Amin, itu akan membawa damai. Prioritaskan dia. Dia yang paling saudara bisa percaya. Dia nggak akan pernah menyakiti saudara. Dia nggak akan pernah memanipulasi saudara, merugikan saudara. Tidak pernah. Dia bukan seperti ilah-ilah lain.
Kalau ilah yang lain, kamu harus kasih persembahan. Kalau enggak, saya kutuk kamu. Saya ambil anakmu, saya ambil istrimu. Itu ilah lain. Harus kasih persembahan. Kalau Tuhan kita enggak, dia kasih kita anaknya. Dia kasih kita putra tunggalnya loh. Amin, saudara. Dari situ kalau kita lebih lagi menerima dari dia, kita akan jadi orang yang murah hati seperti dia. Amin, saudara. Karena kita tahu, kita udah tersambung dengan sumbernya. Alkitab mengatakan Yesus aja nih, dia nggak tahan. Dia nggak tahan-tahan dari kita. Apalagi yang lainnya. Sadarlah saudara, Yesus aja dia udah kasih. Apalagi yang lainnya. Apa sih yang membuat saudara setiap hari sibuk? Ya kan, sampai saudara nggak bisa duduk tenang, renungin firman, belajar firman betul. Apa sih yang saudara kejar? Amin, saudara. Saudara, saya mau ingatkan hari ini, banyak hal yang saudara dan saya sudah punya loh. Banyak hal, saudara. Saya mau ingatkan, saudara sudah di dalam Kristus. Saudara sudah jadi anak Allah loh. Saudara, Alkitab mengatakan yang percaya Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Sadarlah saudara tuh siapa. Saudara lahir dari Allah, itu 1 Yohanes 5 ayat 1. Jangan terlalu sibuk sampai itu seperti satu apa ya? Cuma sebagai satu kiasan, sebagai hanya suatu kayak buku di sekolah, kayak baca koran. Saudara lahir dari Allah. Allah itu siapa? Apakah Allah itu kecil? Allah itu lemah? Allah itu bingung? Allah itu stres? No, Allah itu terang. Dia hidup. Dia setia. Dia penuh dengan kebaikan. Alkitab mengatakan terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Dia hanya punya anugerah yang baik dan sempurna. Allah itu kasih. Allah itu tidak pernah berubah. Ya, tapi Bu Monica, waktu di perjanjian lama, ya tentu aja. Karena dia juga Allah itu adil dan dia benar. Puji Tuhan, Allah kita kebenaran. Karena kalau ada ketidakbenaran di dalam dia jadi monster, saudara. Saudara mau menyembah Allah yang adalah monster? Puji Tuhan. Kenapa? Kalau kita baca perjanjian lama, kita bisa takut kan? Waduh orang ditelan hidup-hidup loh. Waduh bumi terbuka. Waduh dia bohong, dia curang ditelan hidup-hidup. Ada yang petir dari langit sambar, orangnya langsung mati loh, saudara. Itu adalah keadilannya Allah. Kekudusannya Allah nggak bisa didiskon. Tapi karena kasihnya yang besar sama saudara dan saya, dosa saudara itu sudah dihakimin di dalam tubuh Yesus. Murkanya dia terhadap dosa, bukan terhadap saudara pisah dari dosa. Enggak, murkanya terhadap dosa. Ya, dosa manusia, dosa saudara dan saya itu sudah dicurahkan habis di dalam tubuh putranya sendiri. Kenapa? Karena Allah tidak mau saudara menanggung lagi. Dia tidak mau saudara terpisah dari dia lagi. Dia mau selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan dia dari kasihnya dengan saudara. Tidak ada yang lagi bisa memisahkan saudara dengan dia. Haleluya. Tidak ada, itu Roma 8 ayat terakhir mengatakan tidak ada siapapun termasuk makhluk asing, alien. Sekarang di Amerika tuh banyak cerita mengenai makhluk angkasa luar. Tapi Alkitab bilang, mau makhluk angkasa apapun, ciptaan apapun, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Terserah mau makhluk dari Mars, dari Pluto. Ini Allah mengasihi saya kok. Itu Allah tuh yang paling besar. Kita ini udah di tangan dia. Nggak ada yang bisa ambil kita lagi. Saya nggak peduli mau makhluk angkasa luar. Saya percaya Allah mengasihi saya. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Allah yang berada dalam Kristus. Amin. Kita nggak usah takut. Karena akhir zaman ini akan lebih lagi banyak kebohongan iblis, saudara. Saudara tahu nggak? Ya kan ada di Amerika ini ada tempat untuk meneropong bintang. Ya kan, itu ada satu denominasi yang nggak benar. Ya kan, dia ada alat untuk meneropong bintang-bintang yang sampai jauh. Itu mahal sekali alatnya, soal. Itu bisa, ya kan, mungkin kalkulator nggak cukup. Ini yang dia udah ngawur, dia beli itu, dan itu di tanah keramatnya orang Indian Amerika. Sampai orang Indian marah, kenapa dibeli sama mereka? Karena mereka dapat wangsit dulu.
Mereka ada yang nyembah binatang ya. Jadi tanahnya dibeli. Kenapa? Mereka lagi lihat bintang yang jauh karena mereka percaya nanti nih akan ada makhluk angkasa luar yang akan menolong manusia menyelesaikan masalah. Waduh, bohongnya minta ampun. Bohongnya minta ampun. Ya kan, tapi kalau kita jadikan firman-Nya sebagai patokan. Tuhan sudah bilang di Wahyu 3 ayat 7 ya kan, sampai selesai ayat 13 ya. Ya kan, kalau kamu memelihara firman-Ku, pelihara firman. Yesus adalah firman Allah yang hidup, firman perjanjian baru. Ya kan, firman kasih karunia. Kalau kamu pelihara firman-Ku, tidak menyangkali namaku. Nama dia adalah Aba dan nama Yesus. Amin saudara, kita menantikan dia tidak menyangkali nama dia berarti apa? Bukan hanya kita nyebut-nyebut dalam nama Yesus kita nyebut, tapi kita juga mau percaya dia tuh Bapak kita. Jangan bikin rencana hidup sendiri, nanti saudara stres, saudara berat, saudara bingung, ya kan? Dan itu buang waktu dalam hidupmu. Karena dia Bapak yang baik, dia sudah punya warisan, dia sudah punya rencana. Saudara harusnya di pelayanan mana? Saudara harusnya tinggal di mana? Bisnis apa kalau memang saudara dipanggil buat bisnis? Kalau pelayanan juga dia udah siapkan. Dia Bapak yang baik. Saudara harus mau izinkan dia mengasihin saudara. Kalau saudara terlalu gelisah, saudara merasa saudara wah saya ini orangnya cepat, saya orangnya gesit, saya bisa. Saudara, kita bilang, saya nggak bisa kasih ayatnya semua, tapi saya ngomong ini ada dasar ayatnya. Kita mau naik kuda dan lari cepat, malahan kamu akan ditinggalkan di tanggul. Kita bilang itu. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan tuh orang yang mau duduk diam, pakai waktu renungkan firman-Nya, bersekutu sama dia. Nanti kalau kamu mau lari cepat seperti kuda, kamu merasa saya masih muda, saya bisa gini. Nanti kamu tuh, nanti pengejarmu akan lebih tangkas. Kita bilang gitu. Tapi diberkatilah kamu dalam tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatanmu. Karena dia yang paling tahu semua, saudara. Keberhasilan saudara itu sudah ada, kerinduan hati saudara. Jangan izinkan saudara mengejar sesuatu yang sebetulnya saudara sudah ada, saudara. Amin, saudara. Jadi, haleluya. Nah, saya mau ingatkan ini karena ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Tuhan terus-menerus ingatkan saya untuk haleluya. Untuk ingatkan anak Tuhan bahwa kita tuh anak Dia. Kita tuh anak Dia, saudara ya. Kita tuh diciptakan. Allah itu kasih. Kita lahir dari Dia. Allah itu kasih, kita lahir dari kasih. Ada kasihnya di dalam hati kita. Roma 5 juga mengatakan gitu. Kasih Allah sudah dicurahkan di dalam kita. Ada kasihnya di dalam kita. Amin, saudara. Dan Roh Kudus adalah sumber terang, sumber hidup. Dia sudah ada di dalam kita. Harusnya sekarang perjanjian baru ini nggak susah, saudara. Yang bikin rumit itu semua agamawi. Kejadian orang dari pengertian dia sendiri, dan itu terlalu dijadikan patokan. Kayak gitu kan, orang ngalamin itu jadi itu nggak bisa jadi kesaksian, orang itu nggak mengerti. Terus tadi ada satu lagi saya dengar satu lagu, saudara. Waduh, biasanya saya tuh jarang komentar-komentar ya. Tapi tadi saya nggak tahan, saya kasih komentar. Habis lagunya begini isinya. Biar Tuhan nggak jawab doa saya, biar ada doro di dalam dagingku, Tuhanku tetap setia. Ya ampun, saya bilang, ini lagu nggak membangkitkan iman. Saya bilang, kamu nggak ngerti Tuhan itu siapa. Kamu tidak mengerti perjanjian baru. Jangan nyanyi begitu. Kasihan nanti. Amin, saudara. Allah kita tuh nggak begitu. Dia nggak susah, nggak rumit. Saudara bisa ngobrol. Saya tulis, kamu tuh bisa ngomong sama dia. Tuhan kita tuh bukan berhala. Kita tuh nggak nyembah Yesus seperti berhala. Ya kan, kalau orang kayak dulu saya sebelum lahir baru kan diajak ke kelenteng sama tunangan. Saya pernah tunangan sama orang, diajak ke kelenteng, ya kan, terus cuman nyembah apa nggak tahu. Saya juga bingung mau ngomong apa karena saya nggak tahu ini dewa apa ya. Takut lagi, serem. Saya cuma nyembah gitu. Kadang-kadang nggak tahu mau ngomong, cuma bilang permisi, selamat siang. Karena nggak tahu. Tapi Tuhan kita bisa diajak ngomong. Saudara bisa tanya sama dia, bisa serahkan beban. Makanya dia bilang, kamu ke aku ya, serahkan bebanmu ya. Amin, saudara, dia bukan berhala loh.
Kalau orang berhala tuh yang penting, Tuhan yang penting gini, aku punya, yang penting aku ada masalah gini, aku perlu ini, request, permintaan doa, udah ya, dadah. Itu jadi Yesus seperti berhala. Dia bukan berhala. Kita bisa ngomong sama dia. Kita bisa belajar. Sehingga kita tahu, oh ini iblis bohongin saya, bilangnya itu Yesus, padahal bukan Tuhan. Taunya dari mana nggak sesuai firman? Makanya saya bilang, aduh kamu jangan begitu. Saya kasihan karena itu mulut kita. Saudara, sadarlah apa yang sudah miliki dalam Tuhan. Saudara sudah lahir dari Allah, saudara anak Allah loh. Saudara punya akses kepada kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam nama Yesus, saudara nggak usah miskin terus, saudara nggak usah kekurangan terus, nggak usah sakit-sakit terus, saudara nggak usah sengsara terus, saudara bisa terus dipulihkan. Saudara bisa bebas, mau dari bipolar kek, dari sakit apa kek, Yesus sudah tanggung semua, bahkan yang namanya nggak ada, itu di Ulangan 28 itu silahkan baca sendiri. Kalau saudara serius, silahkan baca, jangan cuma dengar saya ngomong, lihat itu semua daftar kutuk. Juga penyakit, segala penyakit yang di Mesir, itu maksudnya di dunia, yang nggak ada namanya juga, kita nih udah ditebus. Di situ kan dibilangin, kalau kamu dengar suara hati-hati, Tuhan dengan hati-hati. Yang dengar suara Tuhan sempurna itu cuma satu orang, Yesus Kristus. Makanya saudara punya akses. Kenapa saudara punya akses kepada kekayaan kasih karunia-Nya? Untuk saudara terus-menerus dilindungin. Saudara nggak mati muda, nggak mati konyol. Saudara nggak terus-menerus, oh kalau udah bertambah umur terus sakit-sakitan, terus udah itu akhirnya meninggal. Itu tidak begitu. Sebetulnya secara firman. Amin, saudara. Saudara tidak perlu mengalami apa yang dunia alami, itu lihat daftarnya. Daftar kutuk, saudara sudah ditebus. Yang bilang semua harus hati-hati itu Tuhan Yesus. Hanya satu, Yesus yang sudah menggenapi hukum Taurat. Waktu kita beriman sama dia, kita dikasih dikasih kebenarannya dia. Kita dipakaikan kebenarannya dia. Kita dikasih kekudusannya dia. Makanya kita bisa mengalami hadirat dia. Allah itu kudus, saudara. Makanya kalau saudara ngeliat, aduh ngeri ya, gimana orang dihakimi? Karena orang itu berusaha mau langsung ke Allah tanpa melalui darah, nggak bisa. Sama aja saudara, kalau saudara ke matahari, langsung meledak saudara. Saudara nggak bisa tahan. Matahari itu energinya dahsyat sekali loh. Saudara masuk ke dalam api, ya sudah habislah. Tuhan itu kan seperti api. Api yang menghanguskan, yang dia hanguskan. Itu kejahatan, dosa, maut, iblis. Tapi saudara dan saya udah nggak bisa kena api. Kenapa? Karena kita sudah dikuduskan. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam api, nggak bisa. Bahkan baunya pun nggak kena asap. Itu mereka belum lahir baru. Mereka hanya beriman. Apalagi saudara dan saya sekarang udah nggak bisa. Api penghakiman Allah itu nggak bisa menghanguskan kita. Pekerjaan kita bisa ya. Kalau kita mau terlalu karunia, pakai kekuatan ini, karena karunia itu tanpa pertobatan. Jadi kalau orang punya panggilan, misalnya seorang evangelis, dia terus-menerus giat, dia menangkap jiwa, tapi dia tidak bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Dia tidak bisa mengatasin kelemahan dalam dirinya. Nanti dia bisa terikat dalam dosa, dia jatuh dalam dosa sembari melayanin. Ada yang selamat, tetap ada, karena karunia itu bekerja tanpa pertobatan. Saya tahu ada satu hamba Tuhan yang sembari hidup bersama, terus-menerus melayanin, ada yang dia karunia nubuatan tetap bekerja, tapi dianya sendiri akan punya masalah, karena dosa itu akan mengakibatkan maut. Dosa, upah dosa ialah maut. Ya kan, kita sudah dibebaskan dari dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Karena kita di bawah kasih karunia. Kita ini udah lahir dari Allah. Allah itu tidak dikuasai dosa. Kita anak-anak Dia. Sadarlah, kita tuh udah tidak lagi di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu menyebabkan orang terus-menerus rasa bersalah. Rasa bersalah itu akan membuka pintu bagi iblis. Makanya saya suka peringatkan orang-orang yang punya karunia, tapi saya perhatikan orang itu masih belum kuat di dalam Tuhan. Bahaya, jangan apa-apa mau buru-buru. Ya kan, jangan jadikan pelayanan itu sebagai oke-nya saudara. Kalau sudah punya bisnis, jangan jadikan materi sebagai oke-nya saudara. Ya kan, yang bikin kita oke, terpelihara sempurna, itu cuma Yesus dan darahnya dan penebusannya.
Tadi saya dapat ayat bagus sekali lagi dari Yudas, dikatakan bagi dia yang mampu menjaga kita agar kita tidak tersandung. Wow, saya pegang ayat itu. Karena kita harus bergantung sama dia. Supaya kita nggak tersandung, tersinggung, sakit hati. Saya lihat beberapa orang bahaya. Karena gini saudara, kalau saudara pernah mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup saudara, saudara tuh ada luka di dalam jiwa saudara. Saudara tidak izinkan firman-Nya, persekutuan pribadi, ya kan, urapannya, saudara tidak biarkan luka itu diobatin, ya. Itu akan ada akar pahit. Dan dari situ ada sesuatu yang terbuka di dalam jiwa saudara, dan iblis punya akses. Iblis bisa menekan saudara. Saudara bisa rasa tertekan, ya kan. Saudara bisa, ada orang yang kadang-kadang kalau lagi lemah itu marah sekali, marahnya seperti nggak kekontrol. Kenapa? Ada sesuatu di dalam jiwa orang itu yang belum sembuh. Nggak tahu, mungkin dia sibuk ngapain, mungkin dia sibuk kerja, sibuk bisnis, tapi tidak pakai waktu untuk izinkan firman-Nya membasuh dia, untuk tidak izinkan kasih-Nya Tuhan menjamah dia rohnya. Jadi dia terus-menerus mengabaikan keutuhan dia. Dia berharap dengan dia pelayanan begini berhasil, dia tidak biarkan Tuhan mengasihi dia, memimpin dia. Terlalu sibuk. Allah mengasihi saudara. Dia peduli sama saudara. Ingat, dia yang ciptakan kita loh, bukan manusia, bukan dokter. Menghargai dokter. Kalau nggak ada dokter udah banyak orang mati. Tapi dokter bukan Tuhan. Yang ciptakan kita itu dia. Yang hidupkan kita Yesus. Lebih percaya firman-Nya. Pakai waktu, prioritaskan. Karena kalau kita lagi lemah, ya kan, disitulah kita, kalau kita pakai waktu, renungkan, kita minta dia, Tuhan, kalau saudara gini ya, kalau saudara terus-menerus kecenderungan sakit hati, tersinggung, atau saudara lemah di arena tertentu, jangan didiamin saudara. Saudara datang sama Yesus, Tuhan beri saya hikmat, Tuhan sembuhkan saya, Engkau gembala saya. Terbuka sama dia. Terus ada ayat-ayat kan, firman itu, ayat-ayat, karena Tuhan Yesus bilang, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, benar-benar yang bikin seger. Bicara mengenai apa? Penebusan dia. Bagaimana waktu kita ngambil pakai waktu. Misalnya kita ambil 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Begitu besar kasih Allah kepada saya, sehingga saya disebut anak-anak dia. Waduh Bapak, engkau sungguh-sungguh mengasihi saya. Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Yesus mati padahal saya enggak. Saudara renungkan itu. Saudara mengucap syukur, saudara perkatakan ulang-ulang. Saudara sedang membiarkan kasih-Nya dia memulihkan jiwa saudara. Jiwa saudara penting untuk dipulihkan. Amin saudara. Supaya apa? Semakin saudara, jiwa saudara semakin utuh. Tadi kan worship leader ini bilang, ya, waktu perjamuan kudus, biar jiwa kita makmur. Jiwa yang makmur adalah jiwa yang sudah disembuhkan. Kadang-kadang kalau akar pahit itu namanya akar ya, kita sendiri udah gak sadar loh. Karena itu udah, mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang udah, orangnya pun mungkin udah meninggal. Kayak sempat satu orang ibu ini, ya kan, dia waktu itu, saya tahu dia, suaminya kasar sekali sama dia, padahal dia udah berusaha, suaminya sakit bertahun-tahun, dia udah setengah mati kerja, pernah marah, dilemparin makanan. Jadi ibu ini ada luka, ya kan, ada ini, tapi karena terus tekanan hidup, dia terus melakukan yang terbaik, akhirnya suaminya meninggal. Nah setelah itu berapa lama kemudian Tuhan suruh saya ngomong sama si ibu ini, ngomong sama dia masih ada kepahitan, padahal suaminya udah meninggal, ya kan. Jadi saya ngomong sama ibu ini, ibu masih ada kepahitan loh. Nah dia bilang, dengan suami ibu, padahal suaminya sudah lama meninggal, ya kan. Ketahuannya apa saudara? Ketahuannya begini ya, Tuhan Yesus bilang, dari dalam hatimu, ya kan, itu akan keluar apa yang penuh di dalam kita, dari dalam hati atau bagian dari jiwa kita, bawah sadar kita, itu akan keluar dari mulut. Orang yang masih ada kepahitan, akan ada sesuatu yang gak enak sering-sering keluar dari mulut dia. Apakah itu kebiasaan iri, suka ngomong yang sinis,
suka menghina, suka merendahkan orang, suka nyindir, suka ngomong yang pahit, menjelekkan orang, ya kan? Atau kadang bisa marah kayak nggak kekontrol. Ibu ini saya perhatikan juga kalau dia marah sama pembantu, itu marahnya kayak marah sekali gitu loh. Kenapa? Ada sesuatu di dalam jiwa itu yang dia sendiri mungkin nggak sadar. Itu namanya kena akar pahit. Dia perlu kasih karunia, dia perlu tahu Yesus bikin apa. Kalau dia mau, dia bisa. Jadi waktu itu saya nggak tahu seperti sekarang. Saya cuma Tuhan bilang ajak dia doa. Ya kan, saya percaya Tuhan tetap bisa bantu sih di level mana. Jadi waktu itu saya bilang gitu karena ibu masih ada kepahitan sama suami ibu. Dia nggak mau. Udahlah itu udah lewat kok gini kan, saya udah lupain ini gitu loh. Ya kan? Nah Tuhan tuh kan nggak bisa paksa, saudara. Jadi saudara harus sadar, kita mungkin banyak hal kita terbatas, tapi banyak hal kita bisa lakukan loh. Kita bisa milih, saudara. Kita bisa milih untuk tunduk, kita bisa merendahkan hati, kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bisa memperkatakan firman, kita bisa merenungkan firman, kita bisa memilih untuk mengucap syukur, kita bisa memilih pakai waktu, kita bisa memprioritaskan. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Gak bisa semua-semuanya Tuhan kita gak lakukan apa yang kita bisa lakukan. Amin, saudara. Kita bisa tolak pikiran-pikiran yang gak sesuai. Oke, balik lagi. Kita jangan pikir kita tuh gak berdaya. Kita tuh berdaya loh. Kita sangat berdaya, saudara. Jangan izinkan iblis menipu saudara. Kamu akan begini terus. Siapa bilang? Kita nih berdaya. Lebih daripada kita. Saudara pikir kita nih berdaya. Kita punya akses. Jadi ibu ini, dia gak mau. Ya udah. Tuhan gak bisa paksa kan? Kenapa? Karena ibu ini orangnya aktif. Dia suka traveling. Dia tuh lagi mau, setelah itu dia mau ke luar negeri. Diperiksa. Harus diperiksa kesehatannya. Dari situ dia tidak bisa buang air selama 10 hari. Wah, gak bisa buang air. Kenapa? Ya kan, terus difoto segala macam. Ternyata ada kanker. Itu kankernya udah kemana-mana. Kanker di perutnya dia. Ya kan, dia terpaksa karena gak bisa buang air. Dokter operasi, dokter udah menyerah. Udah gak bisa. Cuma ususnya dipotong aja. Udah terlambat. Jadi sebelum dokter itu tahu, sebelum orang tahu, Tuhan sudah tahu. Tuhan itu tahu semua, saudara. Baiklah kita duduk diam, kita ingat, kita sadarin Tuhan itu tahu semua. Bukan orang, bukan intelijen orang. Alkitab bilang kadang-kadang orang tuh dalam kesombongannya pikir dirinya begitu pintar, mereka jadi bodoh. Amin, kita tuh tanpa Tuhan itu kita bodoh, kita gampang dibohongin. Kita nih adalah seperti domba. Domba itu nggak bisa sendiri. Domba itu harus ada yang ngurus. Amin, saudara. Domba itu nggak punya sesuatu pun untuk bisa membela dirinya loh. Namanya domba itu biasanya ada gembala dan domba nggak pernah sendirian. Saudara jangan suka sendirian, jangan suka menyendiri. Saudara harus rela gabung dengan kumpulan orang percaya yang Tuhan tuntun. Saudara nggak bisa sendiri. Kita nih tubuh Kristus loh. Kita anggota tubuh Kristus. Gabung, minta Tuhan pimpin. Harusnya saya gabung di mana dan terus. Karena kita bersama-sama dengan segala orang kudus. Yang Tuhan pimpin, kita akan mengalami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih Kristus. Setelah kalau kita mau diteguhkan di dalam berakar dan berasal dalam kasih. Amin, saudara. Karena saudara mungkin pernah mengalami kekecewaan sama orang. Mungkin sama pendeta atau sama orang tua atau apa. Sehingga saudara nggak suka kalau diarahkan gitu loh. Saya juga dulu punya masalah di situ ya. Tapi puji Tuhan. Saudara sudah ciptaan baru. Itu saudara bisa. Ya kan, itu manusia lama saudara. Saudara bisa dituntun sama dia. Saudara bisa dengar gembala saudara. Dia yang hidupkan saudara. Percaya, Tuhan saya harusnya di pelayanan mana, saya harusnya tinggal di mana, harusnya kerja apa, bisnis apa. Terus pakai waktu bersekutu sama dia. Amin, saudara. Jadi akhirnya ibu ini dioperasi, ini itu terjadi, udah gak bisa, gak lama setelah itu. Dia cuman kira-kira kemurahan Tuhan sih. Ya karena ada yang percaya buat dia 3 minggu kemudian dia meninggal. Apakah itu kehendak Tuhan? Makanya kita kadang-kadang orang tuh gak ngerti ya. Oh Tuhan panggil dia. Tuhan gak mau dia pulang. Tuhan tahu ibu ini lagi mau jalan-jalan ke luar negeri. Dia orangnya aktif. Tuhan mau dia
nih kalau masih mau menikmati, Tuhan mau bantu dia. Tapi ibu ini yang nggak mau. Jadi bukan kehendak Tuhan, bukan Tuhan panggil dia pulang, dia yang mau pulang sendiri. Tapi dia pulang tetap ke surga sih. Hal-hal seperti ini saudara harus ngerti. Karena seringkali orang ngomong yang nggak benar, dan itu ulang-ulang bertahun-tahun. Di mana-mana ulang-ulang, Tuhan yang ambil, Tuhan tidak ngambil. Tuhan kita bukan mafia. Main comot, main bunuh. Tuhan tidak begitu. Tadi saya ngomong sama anak saya, dia bilang, aduh mam, katanya. Ada satu orang ibu dengan 2 anak, mam. Itu kan kita kan tadi lewat tuh, kalau Amerika tuh, wah itu ada minimal ya, kalau di jalan layang itu nggak boleh lama-lama loh. Kadang-kadang minimalnya 100 km per jam, saudara. Waduh. Makanya saya percaya Tuhan terus buat anak-anak saya juga, saya percayalah. Tenang-tenang tapi percaya, karena tadi dia ngomong gini, itu katanya mam, satu ibu, dia tuh mungkin, nah kadang-kadang mungkin ngobrol atau dengar apa-apa, jadi dia nggak perhatikan, itu kan udah macet, ada satu truk besar, Amerika tuh truk tuh bisa 18 roda loh, besar sekali saudara. Itu dia nggak tahu kalau truk itu udah berhenti karena mungkin ada kecelakaan, jadi mobil itu udah pada berhenti, dia nggak perhatikan. Wah, dia melaju dan dia tabrak itu truk besar, apa nih, truk 18 roda atau 16 roda. Dia bilang itu mam, itu mobilnya tuh apa tuh, melayang. Ibu itu malah dia terbang, dia melayang. Padahal dia pakai apa? Seat belt. Langsung mati di tempat. Anaknya 2 ada yang rusuk, yang patah atau di belakang. Ya kan? Nah, kalau ini di antara anak-anak Tuhan yang tulus tapi nggak ngerti, cuma suka ikut-ikutan pendeta, nggak baca firman, nggak punya hubungan pribadi, yang penting kasih perpuluhan, sesekali aja kalau lagi butuh. Waduh, saudara, hidup itu seperti itu berat. Ya kan? Saya udah doakan supaya apa? Jangan nanti ada yang ngomong gini, ya itu Tuhan izinkan, Tuhan panggil ibu itu pulang. Itu bukan Tuhan. Saya bilang Tuhan tuh nggak begitu. Tuhan nggak mau anaknya masih kecil, ibunya udah meninggal. Tuhan tidak mau. Kita aja nggak mau, apalagi Tuhan. Tuhan tuh sering difitnah. Saudara perlu tahu kebenaran supaya saudara nggak kena tipu iblis. Bilangnya itu Tuhan, itu bukan Tuhan. Yang mengizinkan banyak masalah itu bukan Tuhan, itu manusia, Adam, yang kasih otoritas ke iblis. Makanya sekarang iblis jadi ilah dunia, Yesus sudah ambil. Tapi kita perlu tahu kebenaran. Kita hanya bisa mengatasi dengan iman kepada Yesus. Imannya Yesus, kita andalkan dia. Karena inilah yang kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya? Yesus adalah anak Allah. Iman, saudara terus andalkan Yesus. Perhatikan Yesus bikin atap, pakai waktu, prioritaskan. Karena dari situ iblis tidak bisa seenaknya memfitnah Tuhan, membodohi saudara. Saudara dibawa muter-muter masalah yang sama terus. Saudara harus bangkit dan marah. Bukan marah sama Tuhan, marah sama iblis. Amin. Ya kan, tadi saya langsung berdoa karena saya nggak mau nanti anak itu ada yang, ya dia masih kecil, itu udah besar. Oh iya itu kehendak Tuhan, seizin Tuhan tuh. No. Sampai ada satu anak yang marah waktu papanya meninggal, dia tentu aja marah. Kalau dengar seenaknya aja bilang itu Tuhan. Itu bukan Tuhan kok. Apalagi kalau anaknya masih kecil, saudara. Waktu saya dengar satu orang ini meninggal, saya bilang pasti dia pernah ngomong sesuatu. Bener dia ngomong sesuatu yang buka pintu sama iblis. Padahal orangnya baik, orangnya tulus, mau menangkan banyak jiwa. Kenapa, saudara? Karena izinkan firman-Nya, bersekutu pribadi itu lebih penting daripada karunia itu. Bukan karunia itu, jangan mengandalkan hidup karunia, mengandalkan firman-Nya. Amin, saudara. Saudara punya karunia bisnis apa silahkan, tapi ketahuilah Allah mengasihi saudara. Jangan tunda-tunda apa yang paling penting dalam hidupmu. Kita hidup ini terbatas dan cuma sementara ya. Bijaksana Alkitab bilang. Apa yang saudara kejar? Saudara sudah punya banyak yang saudara bisa manfaatkan. Ya kan, seperti itu saya cari bilang.
Kita nih orang yang berdaya loh. Saudara lebih berkuasa daripada saudara sadar. Saudara bisa milih kan? Bisa milih. Saudara, kita semua punya 24 jam sehari. Saudara pakai apa 24 jam itu? Apa yang saudara kejar? Apa yang saudara percaya? Nggak usah cari-cari kesalahan, karena kita semua lagi bertumbuh. Ada hal-hal yang masih harus diperbarui, dirubah, dikuatkan, diubahkan, ada. Tapi kita punya 24 jam sehari. Orang kaya, tua, muda, miskin, kita semua punya 24 jam sehari. Tapi kalau kita prioritaskan dia, banyak hal yang bisa, ya kan, terjadi walaupun waktunya sama. Kita punya 24 jam sehari. Apa sih yang kita pentingkan? Apa yang kita fokuskan? Kita bisa milih kan? Tua, muda, kaya, miskin, kurang pendidikan, punya pendidikan, kita bisa milih apa yang kita pentingkan. Kita mau fokus sama siapa, kita bisa milih. Betul kan? Kita bisa milih. Saudara mau percaya apa, saudara bisa milih. Betul nggak? Yesus kan waktu itu murid-muridnya berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami. Tuhan Yesus nggak bilang, ya aku berdoa supaya iman. Dia nggak bilang itu, dia bilang ini. Kalau kamu punya iman sebesar sebiji sesawi aja, kamu bisa ngomong. Saudara, kuasa itu ada di mulut saudara loh. Buang ini, frase-frase agama yang bertahun-tahun saya dengar di satu kota itu. Oh ya, hidup dan mati di tangan Tuhan. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Siapa bilang? Alkitab bilang hidup dan mati di lidah loh. Amsal 12 ayat 21, kenapa orang buta? Karena terus-menerus tuh, dengar tuh. Setiap kali ada orang mati, dia ngomong lagi, hidup mati di tangan Tuhan. Hidup dan mati di tangan Tuhan. No, hidup dan mati ada di lidahmu, di lidah saya. Amin. Haleluya, thank you Lord Jesus. Tolong jangan tulis-tulis saya. Kalau mau belajar, ingat kebiasaan tanya Roh Kudus dulu. Amin, saudara. Ini nih, saya kemari ya, saudara ya. Hidup dan mati, itu nanti saudara baca sendiri, Amsal 18 ayat 21. Ya kan? Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Ada saat Tuhan punya otoritas untuk ngambil nyawa orang, betul. Tapi itu ada alasannya loh, kenapa dia bisa begitu. Dia nggak bisa begitu seenaknya. Tuhan itu benar. Dia bukan Tuhan yang bisa bikin, wah Allah yang bisa bikin apa, dia tidak bisa. Dia dibatasi sifat dia. Kalau saudara masih bingung, berarti pengertian saudara masih belum cukup. Saudara perlu komunikasi sama dia, pakai waktu duduk perbarui pikiran. Jangan terlalu banyak dengerin khotbah. Nggak ada yang saudara duduk diam merenungkan, nanti saudara bingung. Apalagi kalau yang saudara dengar tuh A, B, C, D, saudara belum tahu yang benar, baca sendiri firman-Nya, saudara. Ya kan, saya bacakan di sini ya. Thank you Lord Jesus. Ya tadi saudara baca sendiri, hidup mana mati dikuasai lidah, siapa yang menggemakannya suka memakan buahnya. Ya kan, kalau saudara nanti ada pertanyaan, biasakan tanya sama Tuhan dulu ya, sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya nggak ngerti ini, tolong. Udah gitu sabar saudara. Saudara, kalau saudara kan sekolah berapa lama? Saudara enggak kan dari naik kelas 1 terus langsung kelas 6. Nggak bisa. Ya kan ada tingkatannya. Sama juga gitu. Ya kan, saudara perlu bertekun. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu terus dalam firman-Ku, kamu akan tahu kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Saudara sudah punya nama Yesus. Saudara punya akses, saudara punya firman. Abraham nggak punya Alkitab. Tapi dia punya hubungan pribadi sama Tuhan. Amin, saudara. Abraham percaya Injil. Saudara percaya aja dulu. Percaya terus, jangan bersandar sama pikiranmu. Kenapa kadang-kadang terus-menerus kayak bingung? Karena saudara izinkan pikiran saudara lebih menguasai saudara. Makanya terus apalagi suka ngomong. Ya kan, duduk diam, perbarin, tanya sama dia ya. Kita ini ya saudara, saya nggak maksud gini karena ini penting sekali. Saudara sudah anak Allah, saudara ada Roh Kudus, dia Roh kebenaran. Saya bacakan di sini ya, saudara. 2 Petrus pasal 1 ayat 2. Ya, 2 Petrus pasal 1 ayat 2. Ini bahasa Inggris. Saya bacakan langsung dari bahasa Inggrisnya dulu dia. Di sini di ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera kan dilipat gandakan. Ya kan? Kepada Anda melalui pengenalan. Melalui pengenalan loh ya. Bukan melalui saudara langsung
wah melayani ini itu. Tidak, melalui pengenalan. Ya kan, pelayanan itu penting. Saya udah lama sekali melayani. Tapi Tuhan didik saya berapa lama loh. Dia terus didik saya. Amin, karena kita butuh pengetahuan yang benar. Karena dunia butuh kita. Dunia butuh karunia saudara dan saya. Kalau kita nggak sabaran, kita mau cepet-cepet. Iblis mau berusaha buat kita tersandung. Ya kan, kepahitan, sakit hati. Ya kan, itu maunya iblis. Makanya saudara harus tenang. Izinkan Bapak mendidik saudara, dan dia tidak didik dengan kecelakaan, dengan ini dan itu. Ya kan? Dan orang itu, ibu itu yang sampai mengalami kecelakaan, saya udah tahu. Pasti dia pernah ngomong sesuatu. Karena nggak mungkin iblis itu mengaum-ngaum mencari orang yang dia bisa telan. Yang mana yang dia bisa telan, mana yang enggak. Kenapa dia harus cari yang dia bisa telan? Sebelum dia telan, orang itu harus ngomong percaya kebohongan dia. Ngomong sesuatu yang dalam bentuk kutukan. Ya kan? Misalnya kadang kan orang bilang, oh nanti bakal mati. Orang nggak tahu kan mati kapan aja. Saya nggak pernah mau ngomong gitu, saudara. Saudara percaya ngomong itu? Jangan, saya nggak percaya. Kita bisa tahu loh kapan kita mau pulang loh. Kita bisa tahu, saudara. Kita nggak tidur, kita punya hubungan pribadi. Kita bilang yang tidur itu nggak tahu Tuhan akan datang kapan. Tapi kalau kita nggak tidur, kita nggak terlena dengan dunia ini, kita bisa tahu. Kita bisa siap-siap. Banyak kesaksian yang bagus dari hamba Tuhan yang benar-benar hubungan pribadi sama Tuhan, ngajarnya betul sesuai firman. Mereka tahu sebelum pulang, mereka kumpulin keluarga, aku udah selesai, ini Yesus jemput saya. Udah, matinya gitu, nggak sakit lagi. Guru kita, salah satu mentor saya, dia udah meninggal. Sebelum meninggal 2 tahun, saya udah tahu. Saya bilang sama suami saya, dia udah selesai ya, dia bisa pulang. Saya bilang gitu, 2 tahun sebelum meninggal saya bisa tahu. Apalagi kalau saya nanti, apalagi kalau saudara nggak tidur. Kalau saudara tidur, nggak izinkan firman-Nya, itu seperti pencuri tengah malam. Alkitab bilang, kita nih anak-anak terang loh. Baiklah kita berbaju jirahkan keadilan, kebenarannya Yesus, kasih, berjalan dalam kasih, sehingga kita nggak tidur, nggak hidup dalam kegelapan. Amin. Itu guru saya 2 tahun, saya udah bisa tahu dalam hati saya. Bilang dia udah selesai. Padahal dia ngajarin bisa hidup 120, tapi dia udah selesai. Saya bilang dia udah buahnya udah banyak, dia nggak usah. Dia pulang dengan dalam keadaan sakit. Dia bilang, kalau saya mau meninggal nih, saya mau waktu pagi ya, habis makan pagi. Bener, dia habis makan pagi. Dia kepengen tambah lagi stroberi, dia tambah dulu stroberi. Dia lihat ke istrinya, dia senyum, terus dia udah pulang. Harusnya begitu. Udah selesai, kita bisa tahu. Amin, sudah. Puji Tuhan, itu bonus-bonus sih. Jadi makin saudara kenal dia dengan benar, saudara sini pakai waktu baca firman, bersekutu sama dia, mau belajar yang benar, dia akan bantu saudara. Ingat tuh, saudara punya banyak hal. Saudara bisa kontrol sikap saudara. Saudara mau congkak atau mau rendah hati, saudara mau dengar atau tidak mau dengar, saudara bisa pilih. Yesus bilang, kamu mungkin iman kamu kecil, tapi kamu bisa ngomong. Saudara bisa ngomong, terima kasih Bapak, saya lemah, tapi Engkaulah kekuatan saya. Yesus Kristus adalah anugerah. Ngomong firman, gak ada masalah. Yesus bilang, mau kamu lemah, kamu gak ini, gak usah cari, jangan suka cari alasan. Kamu bisa ngomong kok. Ngomong semua orang bisa kan? Mau kaya, tua, muda, pinter, gak pinter, kita semua bisa ngomong kok. Amin, ngomong firman. Ngomong, jangan ngomong hal-hal yang buka pintu sama iblis. Kalau bercanda, jangan keterlaluan. Ya kan, nanti kamu mati begini-gini. Nah loh, nanti kalau ada apa-apa menyesal. Jangan, itu bukan Tuhan. Kayak itu, saya tahu nih, ini pasti dia pernah ngomong sesuatu. Kadang-kadang ada orang tua yang suka ngutukin anaknya. Saya tahu keluarga itu, saudara. Anaknya dikutukin, panggil anaknya lonte. Dasar lonte. Akhirnya anaknya jadi begitu. Udah kita kutukin anaknya. Satu anaknya mati, dikutukin sama orang tuanya. Memampus kamu apa gitu. Nah itu kan ada kuasa di mulut saudara. Saudara bisa pilih. Saudara bisa kontrol. Saudara bisa pilih, saudara tuh merdeka loh. Nggak susah kan ngomong firman? Mulai sedikit-sedikit, saudara. Mulai sedikit.
mulai ngomong. Saya percaya Tuhan, Engkau damai saya. Saya bisa tenang. Saya nggak diberi roh ketakutan. Itu di Timotius, Tuhan nggak kasih kita roh ketakutan. Terima kasih, Engkau damai sejahtera saya, Efes 2. Engkau keutuhan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai-Mu Engkau tinggalkan saya nggak usah gelisah, nggak usah takut. Engkau gembala saya nggak kurangan suatu apapun. Malahan kerinduan hati saya sebagai ngomong firman. Saudara sedang membuka pintu bagi kasih karunia-Nya. Tapi kalau saudara izinkan, dan saudara yang izinkan loh ya, saudara yang izinkan banyak hal masuk ke mata saudara, ke telinga saudara dari film, dari media, dari FB, dari apa yang saya lihat, banyak sekali yang apalagi YouTube. Saya lihat YouTube, kadang-kadang saya kan P3K tuh saya YouTube Indonesia, saya bilang banyak sekali sampah, banyak sampah yang nggak bangun iman, ya kan, cuma cerita, film, antar gosip ini, saya cuma scroll, cuma lihat sekejap aja. Saya bilang ini anak Tuhan, kalau kebiasaan nonton seperti ini, saudara akan punya masalah, percaya. Saudara, kita nggak bisa pakai kekuatan kita. Yang penting ngomong, nggak bisa, saudara. Biarpun kita tahu yang benar, kita tetap harus percaya. Kita tetap harus bergantung sama Yesus. Amin. Dan itu hanya timbul dari firman-Nya, bersekutu sama Dia pribadi. Nggak bisa dengan kita niat baik, kita dengan kemauan keras, itu nggak bisa. Kalau begitu Tuhan Yesus nggak usah disalib, kita aja. Tidak, saudara. Kita butuh Yesus. Dari situ kita ada kekuatan untuk mulai ngomong. Kita percaya, kita bisa. Ya kan, mungkin lemah, mungkin mulainya sedikit. Tapi kalau kita terus tekunin, kita terus, lama-lama lebih gampang. Demikian juga saya. Dulu saya pikir kalau mau ini kayak susah bener. Lebih banyak nggak maunya daripada maunya. Tapi waktu buka pintu sama Dia, mulai percaya, mulai, walaupun lemah mulai. Dan terus bertekun aja. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tetap ya, kamu terus ya, it's okay, kamu lemah apa, it's okay, tapi kamu bertekun. Kamu mau terus diajar, ditegur, dinasihatin, kamu mau diarahkan, mau percaya kasihku, mau terus bersekutu sama aku. Itu akhirnya saya nggak tahu titik temunya di mana, tapi akhirnya, wow, kok lebih gampang ya, lebih damai, lebih bisa tahu, lebih ada keteguhan. Kalau perlu apa, nggak rumit. Amin, saudara. Wow, bedanya jauh. Itu yang Tuhan bilang, kalau kita masih terus-menerus diteguhkan di atas anugerah kebenaran. Yesus tuh anugerah kebenarannya kita. Kita terus diteguhkan. Diteguhkan tuh berarti harus dengar banyak, dengar lagi, mau perhatikan, mau tulis, belajar, renungkan, mengucap syukur, bersekutu sama Dia. Kita akan dijauhkan dari teror dan bencana. Itu tidak akan mendekat sama kita. Amin, saudara. Juga anak-anak kita, itu akan ngefek ke mereka. Mereka akan mengalami kemurahan Tuhan. Mereka akan ada damai. Itu bukan hanya kita loh, dia termasuk keluarga kita, saudara. Wow, Tuhan itu benar ya. Saya bilang waktu Dia bilang, kuknya Dia pakai ya, kamu ikut aku ya. Karena kalau kuk itu kan berarti kepala kita nih. Pikiran kita jangan pakai pikiran kita sendiri. Kita mau ikutin Dia. Dia kan kepala kita. Pakai kuknya Yesus. Tuhan, kau mau saya harusnya ngapain? Saya ada kekhawatiran ini, Tuhan tolong. Bukakan mata saya. Penuhi saya. Tuhan yang paling mau saudara bahagia tuh Dia. Dia mati buat saudara, bukan orang lain. Dia udah mati buat saudara. Dia udah jadi dosa. Dia udah menang penderitaan. Dia udah jadi miskin buat saudara supaya saudara jadi kaya. Kenapa sibuk menjadikan diri saudara kaya? Sayang loh, saudara. Saudara akan mengalami banyak hal kesedihan kalau saudara tidak mau rela duduk diam, membiarkan kasih karunia-Nya, firman-Nya, jeripayah Dia. Kita terima, kita ini kan jarang. Saudara bisa loh. Aduh, saudara, saya tuh benar-benar saya bersyukur loh. Ada saat-saat tuh nggak gampang ya, itu kayak tembok itu nggak kelompat-lompat. Kapan sih aku bisa lebih tenang, lebih banyak nggak tenangnya? Tapi kemudian saya nggak tahu titik temunya di mana, karena terus menerus nggak pernah berhenti ya. Itu yang dibilangin hampir jatuh tapi nggak sampai terkena, itu nggak jatuh. Dia jagain saya. Ya kan, sampai wow.
Benar-benar saudara, jiwamu akan ada kelegaan. Itu tidak didapat dari pakai kekuatan sendiri. Ya kan dengan begini, wah dengan giat begini, tapi sendirinya nggak ada damai. Ya kan saudara sering kecewa, antar begini, saudara ada kecenderungan, ya kan masih dikuasai iri, mau kelihatan hebat di mata orang, mau gengsi, antar pengen membuktikan diri. Aduh, itu semua melelahkan saudara. Saudara, saudara sudah ciptaan baru. Saudara sudah diberkati dengan segala berkat. Belajar diam dan terima aja. Dengar. Jadi saudara bisa mulai ngomong. Saya bisa karena Yesus kekuatan saya. Saya mau percaya. Saya bisa terus. Dan lihat firman-Nya. Terus mulai. Satu-satu firman-Nya mulai saudara renungkan. Ya kan, terus saudara minta dia sembuhkan. Tuhan, jamah aku, sembuhkan aku. Ya kan, rubahkan aku. Nggak usah fokus ke suamimu, ke istrimu, ke anakmu, ke si A, si B, si C. Mau ngerubah saya perlu dirubahkan. Tuhan, saya mau dirubah. Saya mau bertumbuh. Saya mau dengar. Tuhan, sembuhkan saya. Amin, saudara. Itu kuncinya bagi jiwa yang makmur. Saudara ketahuilah kalau saudara damai, saudara bisa menikmati hidup ini lebih. Waduh, saudara bisa melihat, pokoknya apa ya? Jadi hidup ini kayaknya benar-benar ada satu lagu yang saya suka. Kau menjadikan hidupku lebih indah, lebih berarti, itu benar, saudara. Saudara dengar suara burung, saudara bisa lebih enjoy. Saudara bisa, pokoknya hidup ini kayaknya lebih enjoyable. Daripada saudara tuh nggak damai, entar kesel sama si anu, entar khawatir ini, entar kepengen ini, kau belum, ini kenapa ini. Aduh, itu nggak bisa, saudara. Saudara nggak bisa nikmatin hidup seperti itu. Itu bukan hidup yang Tuhan inginkan. Dia paling mengasihi saudara. Apa tujuannya saya ngomong ini? Ketahuilah bahwa saudara itu bisa memilih setiap hari. Saudara nggak usah fokus sama kekuranganmu. Saudara mulai bisa ngomong, ya kan? Saya nggak sempat ini sebetulnya di sini dikatakan kan kalau seseorang lupa, 2 Petrus 1 ya, ini sebentar ya saudara, satu ayatnya ya, sebelum kita ini ya, 2 Petrus 1 ayat 9. Kalau seseorang lupa bahwa dosanya sudah diampunin, dia sudah dikuduskan, dia lupa, berarti orang itu nggak renungin lagi, nggak lepaskan lagi. Karena di mata Tuhan kita tuh sudah dikuduskan. Tapi kenapa kita harus ngakuin lagi, kita harus pegang teguh, kita harus dengar lagi? Karena iman. Kita tuh dibenarkan karena iman. Saudara dilayakkan karena iman loh. Segala janji Allah tuh ya dan amin loh. Saudara sudah dijadikan berlimpah. Saudara berhak umur panjang. Dan saudara tuh berhasil tanpa jeripayah yang menyakitkan. Saudara berhak dilindungin. Kita nggak usah menghukum kalau ada orang meninggal sebelum waktunya. Nggak perlu hukum, kita doakan aja. Saudara berhak terus-menerus dilindungin, dipulihkan. Saudara berhak dikuatkan. Saudara berhak mengalami yang terbaik. Karena Yesus, ya kan? Dan kalau kita lupa, kita anggap itu biasa. Keselamatan itu biasa. Yang penting nanti masuk surga. Kita anggap itu biasa, kita lupa. Kita bilang di 2 Petrus 1 ayat 9, orang itu jadi buta dan picik, saudara. Saudara nggak bisa ngelihat loh rencana Tuhan buat saudara. Saudara akan bingung. Karena orang buta itu gampang disesatkan kan. Gampang disesatkan, gampang ditipu kan. Orang kalau nggak buta kan bisa lihat. Tapi orang buta nggak bisa. Dia nggak bisa ngelihat dirinya juga kan. Ya kan? Makanya jangan pernah lupa. Bertekun, saudara. Ketahuilah, saudara sangat dikasihin. Dosa saudara sudah dihakimin. Saudara sudah dikuduskan oleh darah Yesus, oleh persembahan tubuh Yesus satu kali selamanya. Saudara itu sekudus Tuhan Yesus. Saudara layak karena Dia. Jadi apa yang bikin saudara gelisah sampai gak tenang? Selalu kayak hidup tuh mengejar aja, apakah itu pelayanan atau apa bisnis atau kenapa? Padahal hanya Yesus yang bisa memuaskan jiwa saudara. Dari situ, dari dalam itu, saudara akan mulai bisa beroperasi. Dan itu hasilnya luar biasa. Karena kalau Allah memulihkan, ya kan, kalau kita bertekun, wow saudara,
Lihatlah Ruth, lihatlah Yusuf. Bagaimana mereka terus, lihatlah terutama Abraham. Dia gak sempurna, tapi dia terus bertekun sampai selesai. Amin. Istrinya udah meninggal, Abraham gak terus stres, waduh istriku udah meninggal. Hehehe, dia menikah lagi. Udah umurnya udah 100 lebih. Menikah lagi, anaknya 6, saudara. Udah gitu dia meninggal, cuma dibilangin dia udah tua, udah puas, 175. Saudara mau berapa? Sebetulnya sekarang lebih dari 120, terserah. Yang penting selesaikan perlombaan iman. Kayak guru saya, wah 120, tapi kalau dia udah ngapain di sini? Pulang aja. Lebih enak sama dia kalau udah selesai. Amin. Amin, itu hak saudara. Nah, saudara tiap hari kita bisa milih dan itu nggak berat. Cooknya dia mudah, bebannya ringan, ada Roh Kudus. Amin, saudara. Saya berdoa buat saudara. Bapak, dalam nama Yesus, kami bersyukur Bapak. Wah, hari ini kami diingatkan kembali untuk kami jangan sampai lupa karena kesibukan sehari-hari, kebutuhan hidup, supaya kami diingatkan kembali akan kasih-Mu Bapak. Engkau Bapak yang baik. Haleluya, Engkau memberikan putramu yang terbaik buat kami yang gak layak. Karena di matamu kami ini berharga. Tidak ada yang bisa mengasihi kami seperti Engkau. Terima kasih Bapak, ada Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran di dalam kami. Kami ada firman Tuhan. Ada juga yang bimbing kami yang dari Engkau. Kami bisa datang kepada Engkau, kami bisa bersekutu. Dan firman mengatakan saat kami mau merendahkan diri kami, Engkau akan meninggikan kami pada waktunya. Saat kami mau merendahkan diri kami, mau berjalan dalam kasih, mengampunin seperti kami sudah diampunin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Engkau memberikan kasih karunia terus menerus kepada kami. Terima kasih Bapak. Bekerja terus dalam diri kami untuk kami mau terus menerus menyadari, ingat setiap hari dalam hidup kami butuh Engkau. Kami dikasihin oleh Engkau. Hidup kami sudah terjamin selama-lamanya. Kami gak pernah sendirian. Haleluya, kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu. Walaupun kami melayanin mungkin seperti budak kepada manusia. Tapi di mata-Mu, kami adalah anak-Mu. Kami adalah anak yang melayani. Haleluya, terima kasih Bapak. Pulihkan semuanya dalam hidup kami. Saya minta siapapun yang dengar ini, jamah sembuhkan Bapak. Untuk kami minta izinkan, membiarkan Engkau menjamah kami, sembuhkan kami. Kalau ada hal-hal yang mengganggu kami, ada orang-orang yang tindakannya masih ganggu kami, ada perasaan yang negatif yang sering muncul, Engkau bekerja dalam diri kami. Untuk kami mau datang kepadamu secara pribadi, jamah kami, sembuhkan kami Bapak. Biar firman-Mu membasuh kami, menjadikan jiwa kami utuh dari kepahitan, penolakan, rasa malu, penghukuman. Kalau kami pernah jatuh, mungkin ada di antara saudara yang pernah jatuh, pernah keliru. Sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu. Segala senjata yang ditembak melawan kami semua gak akan berhasil. Kami percaya yang terbaik jadi dalam hidup kami. Dan tahun ini kami mengalami terobosan-Mu, pemulihan-Mu yang luar biasa. Kami mulai berubah perkataan kami, cara pandang kami, firman-Mu merubahkan kami terus. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkatin. Saudara terus juga doakan saya. Saya sedang mengajar mengenai urusan dengan roh jahat. Itu tidak susah, itu tidak rumit. Amin saudara. Haleluya, sampai ketemu di episode berikut. God bless.